memberikan wawancara internasional, Bang Zul, sampai 3,5 tahun, tidak ada. Kenapa tuh, Pak Anies? Kenapa? Media internasional tidak tahu isu detil. Oke. Media internasional taunya isu global, dan isu global itu adanya ekstremisme, radikalisme, konflik antar agama, kan begitu. Lalu Jakarta menjadi kalau diomongin selalu konteksnya seperti itu. Nah, jadi saya tidak mau jawab tudingan soal gubernur radikal, gubernur ekstrim, tidak perlu. Kenapa? Karena cukup dijawabnya dengan perjalanan waktu. Ini sekarang bulan ini udah 4 tahun. Jawabannya begini, tolong tunjukkan kebijakan mana yang radikal dari gubernur DKI. Tolong tunjukkan kebijakan mana yang diskriminatif dari gubernur DKI. Tolong tunjukkan kebijakan mana yang tidak mengayomi kepada semuanya. Kalau tidak ada, batalkan semua tuduhan-tuduhan. Ketika saya ada di sana agak sedikit lebih mengherankan. Saya sudah tahu dengan keberadaan Pak Anies, kami sudah berkenalan sejak beliau rektor, kemudian dalam program Indonesia Mengajar. Kami juga waktu itu bikin program Indonesia Cerdas dan mengutus ke daerah-daerah remote area, ke 3T ini, terbelakang, terluar. Nah, di situ saya sudah mengenal dan sudah pernah berdiskusi, dan saya sudah mendapat satu pemahaman bahwa beliau adalah seorang yang sangat moderat dan cendekiawan, intelektual yang rendah hati, bersahaja. Anies telah menjadi berkat besar buat Kota Jakarta, dan selanjutnya saya juga percaya akan menjadi berkat besar bagi Indonesia. Kita doakan Pak Anies terus berhikmat, terus bijaksana, dan menjadi pemimpin yang luar biasa dalam keluarga, menjadi suami yang hebat, menjadi orang tua yang membawa dampak yang luar biasa buat anak-anaknya. Kami bangga dengan Pak Anies. Doa kami tetap menyertai, kiranya Tuhan yang punya langit dan bumi, yang kami imani dalam Kristus Yesus, selalu menyertai Pak Anies. Buzzer auto pensiun dini. Kesaksian Pak Pendeta soal Anies Baswedan mencengangkan. Anies itu sangat. Dikutip dari Warta Ekonomi Jakarta, saat mulai menjabat, bahkan selesai menjabat, sosok Anies Baswedan kerap kali oleh kubu pembencinya yang kerap disebut buzzer dinarasikan sebagai pemimpin intoleran. Satu yang cukup melegenda adalah tudingan Anies Baswedan bakal jadikan Jakarta seperti Suriah ketika memimpin Jakarta. Hal berbeda justru datang dari sosok pemuka agama Kristen, yakni Pendeta Sipat Supit. Pendeta Supit mengaku sudah mengenal lama sosok Anies Baswedan. Ia menegaskan bahwa Anies adalah sosok yang moderat dan jauh dari kesan yang selama ini digambarkan sejumlah pihak. Saya sudah tahu dengan keberadaan Pak Anies sejak beliau rektor dan program Indonesia Mengajar. Di situ saya mengenal dan sudah berdiskusi, dan saya sudah dapat satu pemahaman bahwa Anies seorang yang sangat moderat, ujar Pendeta Supit saat bincang bersama pemerhati pendidikan Indra Karismiaji di kanal YouTube Laman TV, dikutip Selasa 7 Maret 2023. Dia cendekiawan, intelektual, rendah hati, dan bersahaja, tambahnya. Pendeta Supit yang juga diminta Anies untuk masuk dalam tim Anies yang disebut tim gubernur untuk percepatan pembangunan TGUPP, menguak lagi nilai-nilai moderat yang Anies terapkan selama memimpin Jakarta. Salah satu contohnya adalah selain dirinya yang ikut bergabung ke TGUPP, Direktur Operasional pun menurut Pendeta Supit juga merupakan seorang non-muslim. Direktur Operasional juga bukan muslim, justru orang Katolik, dan saya masih pendeta resmi yang menjalankan tugas, diangkat oleh Pak Anies dalam tim sebagai senior advisor, jelasnya. Menurut Pendeta Supit, fakta tersebut merupakan bantahan mutlak yang menyebut Anies intoleran dan hanya memilih satu orang-orang yang satu agama saja dengannya. Saya bangga. Ini saja sudah membuktikan stigma beliau memilih orang yang seagama saja sudah terbantahkan. Kami tim yang bisa akses langsung dengan beliau berasal dari berbagai latar belakang, ungkapnya. Pendeta Supit pun menegaskan TGUPP merupakan tim nyata yang bekerja bukan sekedar menjadi proyek semata.
Tudingan memperkaya diri lewat TGUPP pun menurut Pendeta Supit sangatlah keliru. Nggak ada sama sekali, kita tidak memperkaya diri. Itu teman-teman ada yang naik motor, rata-rata teman naik Transjakarta. Apalagi Pak Anies sendiri hidup sangat sederhana dan bersahaja. Peluang untuk memperkaya diri ada, tapi kami tidak mau gunakan. TGUPP tidak ada main-main seperti itu, tegasnya. Sebagai seorang pendeta, Pendeta Supit pun membagikan kisah bagaimana Anies memperjuangkan pembangunan gereja yang ditolak warga. Pendeta Supit mengungkapkan, Anies turun langsung berdialog dengan masyarakat, sehingga IMB dan pembangunan gereja bisa terlaksana. Singkat cerita, dia turun langsung dan reda yang menjadi ganjalan-ganjalan bisa terhubungkan lagi. Pak Anies, orang gubernur, dia turun tak sekedar wacana, dia berdialog dan terjadilah kesepakatan. Akhirnya kami balik dan memberikan itu IMB ke gereja GPIB Pelita yang 40 tahun tak dapat izin, jelasnya. Saya kalau bicara ini emosional juga, terharu karena saat itu pendeta dan majelis nangis semua. Mereka tidak menduga dan kaget, tambahnya.